Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Mudah-mudahan semua dalam kondisi sehat walafiat. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini kita dapat bertemu kembali dalam perkuliahan kemuhammadiyahan. Pembahasan kita hari ini adalah ideologi Muhammadiyah. Baik, sebelum kita mulai perkuliahan, mari kita awali dengan baca basmalah dan doa awal kuliah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidni ilman. Amin. Baik teman-teman, saya akan menjelaskan materi ini melalui presentasi PowerPoint, dan nanti PPT ini akan saya taruh di online learning ya. Teman-teman bisa baca kembali. Jika ada yang tidak jelas, silahkan langsung tanyakan di kolom komentar. Oke, langsung saja kita simak materinya berikut ini. Oke ya teman-teman sekalian, langsung saja kita bahas. Tema kita hari ini adalah landasan ideologi Muhammadiyah. Oke ya. Oke, apa sih itu ideologi? Ideologi secara etimologi ya, secara bahasa berasal dari bahasa Yunani, idea ya, ide, nilai, keyakinan, cita-cita, dan logos, pengetahuan ya. Jadi pengetahuan tentang ide-ide, tentang nilai, keyakinan, cita-cita. Oke. Jadi bicara tentang ideologi Muhammadiyah berarti kita mau bicara tentang ide-ide ya, nilai, keyakinan, cita-cita ya. Apa yang ada dalam pikiran-pikiran ya, prinsip-prinsip dasar Muhammadiyah, prinsip-prinsip ideal ya yang ada di dalam Muhammadiyah. Seperti itu ya. Kalau kita mengibaratkan Muhammadiyah itu adalah seperti tubuh seseorang seperti ini itu ya, maka yang kita bahas kali ini adalah pikiran-pikirannya, ide-idenya ya, bukan tubuhnya seperti ini. Kalau tubuhnya ini wujudnya adalah struktur organisasi Muhammadiyah yang kelihatan ya. Yang kita bahas adalah otaknya, jadi pikiran-pikirannya, prinsip-prinsipnya, ide-idenya, cita-citanya ya. Cita-cita, ide-ide, prinsip-prinsip keyakinan Muhammadiyah. Ya, seperti itu ya. Dengan demikian secara terminologi, ideologi adalah seperangkat ide, keyakinan, cita-cita yang menjadi landasan adanya suatu. Jadi dia tadi itu ya, jadi dia apa yang ada di dalam pikiran-pikiran ya, pikiran-pikiran yang kemudian di sini baik itu ide, baik itu nilai-nilai ya, baik itu keyakinan, baik itu cita-cita, ini semuanya kan wujudnya kan sesuatu yang ada di dalam pikiran ya. Ya, tentu saja pikiran-pikiran tokoh Muhammadiyah yang kemudian ditetapkan ya menjadi prinsip ideologi Muhammadiyah. Itu ya. Nah, ideologi Muhammadiyah dengan demikian adalah seperangkat ide, nilai, keyakinan dan cita-cita yang menjadi landasan Muhammadiyah. Oke ya, jadi disinilah otaknya ya, otaknya Muhammadiyah. Prinsip-prinsipnya di sini. Fungsi ideologi Muhammadiyah adalah sebagai landasan pedoman dan tolak ukur amal usaha dan dakwah Muhammadiyah. Oke, jadi inilah yang menjadi ukuran, prinsip, nilai gitu ya. Sekaligus menjadi penjaga ya. Ya, siapa tahu ada saja orang yang kemudian masuk Muhammadiyah ingin menyelewengkan ya organisasi ini, maka dia bisa dikembalikan lagi, di cross check lagi ke dalam di sini. Sesuai nggak dengan prinsip-prinsipnya Muhammadiyah? Kalau nggak sesuai berarti dia memang menyeleweng ya, tidak sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh Muhammadiyah. Kalau ada melihat orang Muhammadiyah ya tidak sesuai perilakunya dengan prinsip-prinsip ini ya, ide-ide ini, nilai-nilai ini, berarti dia memang ya hanya wujudnya saja Muhammadiyah, tapi sesungguhnya dia tidak menjalankan prinsip, ide dan keyakinan Muhammadiyah. Nah, ideologi Muhammadiyah tentu saja bersumber dari ajaran-ajaran Islam ya, jadi diterjemahkan dari Al-Quran dan Sunnah, dan kemudian juga tentu saja menganalisa perkembangan sosial kemasyarakatan seperti itu. Tapi sumber utamanya tentu saja adalah ajaran Islam yang sumber pokoknya tentu saja adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, dari situ diturunkan, dijabarkan menjadi prinsip-prinsip tertentu, nilai-nilai tertentu ya, yang disebut dengan ideologi Muhammadiyah. Oke, teman-teman sekalian, ideologi Muhammadiyah terdapat dalam beberapa rumusan ini ya. Ini satu sama lain saling berkaitan ya. Beberapa ada juga yang terulang sebenarnya ya. Yang pertama adalah dalam Mukadimah Anggaran Dasar Muhammadiyah atau yang disebut MADM ya. Jadi ini harus harus familiar dengan singkatan-singkatan ini ya.
Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah. Nanti kita akan bahas secara singkat satu persatu. Yang kedua ada dalam Identitas Muhammadiyah atau IM. Yang ketiga ada dalam Matan Keyakinan dan Cita-cita Hidup Muhammadiyah atau MKCHM. Yang keempat ada dalam Kepribadian Muhammadiyah atau KM. Dalam Khitoh Muhammadiyah KM juga ya. Dalam Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah atau PHIWM. Nah, dari semua ini PHIWM ini yang terbaru. Nah, ini merangkum, bisa dikatakan merangkum semuanya. Kalau yang di PHIWM ini sudah ke arah operasional ya, ke arah operasional. Jadi kalau teman-teman baca PHIWM itu sudah seperti panduan ya, panduan ke arah praktek seperti itu ya. Yang ini tentu saja diramu dari semua ini. Oke ya, diantara kelima ini yang dikatakan sebagai landasan berdirinya tentu saja yang paling pokok ya, yang paling pertama itu adalah MADM. Nah, MADM ini disebut sebagai landasan ideologi berdirinya. Pada saat berdiri itu ada di sini prinsip-prinsipnya. Tapi secara keseluruhan ini disebut sebagai ideologi Muhammadiyah. Kalau ini dirumuskan kemudian, kalau ini rumusan ini adalah rumusan-rumusan awal ya di saat Muhammadiyah itu didirikan ya, prinsip-prinsip dasarnya di sini di MADM. Oke, apa itu isi dari MADM nih? MADM ini Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah tadi, MADM yang disebut sebagai landasan ideologi berdirinya Muhammadiyah. Matan MADM. Oke ya. Teks MADM secara lengkap diawali dengan surat Al-Fatihah sampai Baladun Thayyibatun Warabun Ghafur. Ini Muqaddimah Anggaran Dasar itu seperti kalau di negara kita itu seperti Muqaddimah Undang-Undang Dasar 45 itu ya. Nanti kalau rumusannya kita baca secara lengkap ya. Itu teksnya ya, disebut matannya di sini. Nanti teman-teman lengkapi ya, dicari di internet Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah, itu teks lengkapnya itu. Di situ ada, terus nanti kalau dibaca itu seperti Muqaddimah Anggaran Dasar Muqaddimah UUD 45 maksud saya. Ini pengusulnya Ki Bagus Hadikusumo ya. Jadi MADM pertama kali diperkenalkan pada Muktamar Darurat 1946. Kemudian dibahas kembali dan seterusnya ya. Kenapa Ki Bagus yang merumuskan bukan Kiai Dahlan? Iya, jadi masa Kiai Dahlan itu Kiai Dahlan itu tidak merumuskan secara tertulis gitu ya, pikiran-pikirannya itu baru kemudian dirumuskan oleh Ki Bagus Hadikusumo. Tapi pada dasarnya apa yang dirumuskan oleh Ki Bagus ini adalah apa yang dilakukan oleh Kiai Dahlan gitu ya. Tim penyempurna ini ya, tim penyempurna naskahnya ini ada Profesor Dr. Hamka yang kita jadikan nama kampus kita ya. Ada Prof. Kasman Singodimedjo, Kiai Haji Farid Ma'ruf, Sen Jambek ya. Nah, ini adalah tim perumus MADM. Nah, kenapa dirumuskan ini? Latar belakangnya saat itu belum ada rumusan formal MADM. Jadi meskipun Muhammadiyah sudah berdiri, sudah berjalan, tapi semua itu prinsip-prinsipnya masih ada di dalam pikiran-pikiran para pendirinya, Kiai Dahlan dan murid-muridnya. Jadi secara teks itu belum dirumuskan. Maka Kiai Dahlan Ki Bagus kemudian menginisiasi untuk merumuskan teksnya. Kemudian ada gejala penurunan spiritualisme Muhammadiyah. Ya, saat itu terlihat bahwa orang Muhammadiyah saat itu terlihat kok kemudian agak jauh dari prinsip awal gitu ya. Kenapa? Karena barangkali mungkin tidak paham dengan prinsip dasar atau ideologi Muhammadiyah. Karena itulah Ki Bagus dan tokoh-tokoh yang lain itu tadi yang disebutkan itu kemudian berinisiasi untuk merumuskan secara tertulis ideologi Muhammadiyah supaya mudah dipahami oleh semua orang. Oke ya. Kuatnya pengaruh ideologi luar ya. Saat itu banyak ideologi ya. Masa-masa itu kan ada PKI dan macam-macam itu ya. Ideologi-ideologi dari luar itu, kapitalisme dan seterusnya itu. Maka kalau begitu penting dong untuk dirumuskan ideologi Muhammadiyah itu ya. Kemudian yang keempat, terinspirasi atas disusunnya pembukaan UUD 45. Ini yang tadi saya sebutkan ya. Saat itu kebetulan tokoh Muhammadiyah ya, itu Ki Bagus itu turut merumuskan Muqaddimah Anggaran Dasar Muqaddimah UUD 45 ya, maksud saya.
Karena itulah kemudian terpikir, oh kalau begitu penting juga disusun satu mukadimah untuk anggaran dasar Muhammadiyah. Nah teman-teman sekalian, tadi saya sampaikan itu teks lengkapnya itu panjang ya, MADM. Di sini saya hanya menuliskan intisarinya nih. Intisarinya ada 7 poin ini ya, 7 poin di dalam MADM ini. Yang pertama, manusia harus bertauhid. Hidup manusia harus berdasarkan tauhid. Oke, ini prinsip dasar pertama. Jadi semuanya harus tauhid, karena Allah untuk Allah ya. Semuanya ke Allah, itu dimulai dari Allah kembali ke Allah, harus seperti itu. Ya, yang kedua, hidup manusia harus bermasyarakat. Tidak boleh ada warga Muhammadiyah yang individualis. Menyalahi prinsip kedua ini, harus bermasyarakat, berkontribusi aktif di dalam masyarakat gitu ya. Islam adalah satu-satunya pedoman hidup yang menjanjikan kebahagiaan dunia dan akhirat. Ini pegang teguh prinsip ini gitu ya, prinsip pedomannya Islam. Setelah meyakini itu, yang keempat, berjuang menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam merupakan kewajiban umat Islam. Nah, meyakini Islam ini kemudian ikut memperjuangkan Islam. Kayak hidup manusia harus bertauhid, hidup bermasyarakat, meyakini Islam sebagai satunya pedoman hidup, memperjuangkan Islam gitu ya kalau disingkat. Kemudian perjuangan menegakkan Islam harus mengikuti jejak perjuangan para nabi. Jadi berjuang mengamalkan Islam itu harus meneladani apa yang diajarkan dan dilakukan oleh Rasulullah. Ya, tidak asal ya, harus berpedoman pada apa yang dicontohkan oleh Rasulullah. Kemudian perjuangan mewujudkan pokok-pokok pikiran tersebut akan berhasil bila dengan cara berorganisasi. Jadi ini salah satu karakteristik Muhammadiyah ya. Hidup itu berorganisasi, ikut dalam organisasi. Jadi diperjuangkan bersama-sama, tidak individualis. Seluruh perjuangan diarahkan pada tercapainya tujuan Muhammadiyah. Jadi semua itu perjuangan tadi dimaksudkan untuk tercapainya tujuan Muhammadiyah. Apa tujuannya? Yaitu terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Oke ya, tujuan Muhammadiyah ini yang terakhir. Oke, kita lanjutkan ya teman-teman sekalian. Kalau tadi di MADM ada berapa? Ada 7 prinsip. Nah itu yang harus kita pahami, kita hafal dan kita pahami gitu ya. Ada 7 prinsip dasar. Nah tentu saja penjelasan saya sangat singkat ya, nanti bisa dielaborasi di kolom komentar ya. Kemudian kalau di identitas Muhammadiyah, jadi ada rumusan ideologi namanya IM, identitas Muhammadiyah. Ada 3 identitas di sini ya. Muhammadiyah adalah gerakan Islam. Oke, artinya apa? Gerakan ini jadi gerakan, bukan sesuatu yang diam. Dia bergerak terus, berinovasi ya, berjuang, menginisiasi, menggerakkan orang, itu namanya juga gerakan. Dan itu didasarkan pada prinsip-prinsip ajaran Islam. Oke ya. Jadi di dalam bergerak ya, Muhammadiyah ini harus senantiasa menengok prinsip-prinsip sumber ajaran Islam. Itu ya. Kemudian yang kedua, Muhammadiyah adalah gerakan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Dia gerakan dakwah, menyeru pada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Jadi bukan sesuatu yang diam ya. Dakwah itu berarti mengajak orang, menghimbau orang, mengorganisir orang, seperti itu ya, untuk kebaikan dan mencegah kemungkaran ya. Yang ketiga adalah gerakan tajdid atau pembaharuan, yaitu salah satu karakteristik Muhammadiyah adalah pembaharuan. Pembaharuan itu ada 2 ya. Muhammadiyah bersifat pembaharu, yaitu melakukan purifikasi, revitalisasi, reformulasi terhadap ajaran Islam dengan kembali pada Al-Quran dan As-Sunnah. Ini purifikasi itu artinya melakukan pemurnian ya. Ada 2 ya, pembaharuan itu ada 2. Yang satu purifikasi itu dalam hal ibadah, itu memurnikan, itu artinya melakukan apa yang seperti Rasul lakukan, tidak mau menambah-nambahkan gitu ya. Nah, revitalisasi, reformulasi ini maksudnya ini adalah kemudian menerjemahkan kembali ajaran Islam ya, sehingga relevan dengan dunia kekinian. Jadi kalau kita lihat Muhammadiyah itu satu, itu kalau orang bilang saklek ya, saklek di dalam ibadah itu nggak mau nambah-nambahin, senantiasa apa yang Rasul lakukan. Tapi yang kedua, dalam bidang kehidupan muamalah itu dia senantiasa mengikuti perkembangan zaman, model berorganisasinya, gaya-gaya orang-orangnya itu ya, mengikuti perkembangan dunia modern. Oke
Oke ya. Oke, ada 3 ini IM tadi prinsip 3 menit kita ulang. 1 Muhammadiyah Gerakan Islam, yang kedua Muhammadiyah Gerakan Amar Ma'ruf Nahi Munkar, yang ketiga Muhammadiyah Gerakan Tajdid. Oke, kemudian selanjutnya adalah Matan Keyakinan dan Cita-cita Hidup Muhammadiyah atau MKCHM. Oke, MKCHM adalah rumusan landasan ideologis Muhammadiyah yang menggambarkan tentang hakikat Muhammadiyah. Nah, ini intinya di sini ya. Hakikat Muhammadiyah, paham agama, misi Muhammadiyah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ada 3 poin utama ya dalam MKCHM ini. Yang pertama, hakikat Muhammadiyah itu apa sih Muhammadiyah itu gitu ya. Ini mirip-mirip nanti dengan IM ya. Kemudian paham agama itu bagaimana paham keagamaan Muhammadiyah. Yang ketiga adalah Muhammadiyah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimana sih tujuan-tujuan Muhammadiyah, prinsip Muhammadiyah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. MKCHM ditetapkan dalam sidang Tanwir Muhammadiyah tahun 1969. Kayak cepetan ya. Kayak nanti dilihat kembali ya PPT-nya ya. Saya agak cepet ini biar nggak kelamaan durasinya kalau ditonton di YouTube ya. Kemudian nih pertama yang berkaitan dengan ideologi. Nih. Ini tadi hakikat Muhammadiyah itu ini di sini terjemahannya. Hakikat Muhammadiyah di sini adalah tentang ideologi ya. Nih. Berkaitan jadi isinya MKCHM itu ada tadi 3 bagian itu. Yang pertama ini hakikat Muhammadiyah atau ideologi, hubungannya dengan ideologi Muhammadiyah itu ya. Muhammadiyah adalah gerakan Islam, yakni gerakan yang meyakini bahwa Islam satu-satunya jalan keselamatan. Kayak ini ada mirip-miripnya dengan IM ya. Dan di awal juga sudah ada ini kemiripannya dengan MIDM. Jadi ini prinsip dasar, ideologi dasar ini. Ya, keyakinan dasarnya bahwa Islam adalah pedoman utamanya ya. Yang kedua, paham agama. Muhammadiyah adalah gerakan Islam yang mendasarkan dakwahnya dengan berpedoman pada Al-Quran dan As-Sunnah dengan menggunakan akal pikiran sesuai jiwa dan ajaran Islam. Oke ya, jadi Muhammadiyah tuh senantiasa melihat mana Al-Quran, mana As-Sunnah, seperti apa dalam Quran dan As-Sunnah. Jadi tidak ngikut aja ya yang sudah ada gitu. Ini karakteristiknya menggunakan akal pikiran. Jadi memahami ajaran agama itu secara rasional gitu ya. Termasuk dalam konteks kekinian. Oke. Jadi nggak ada tuh, jarang di Muhammadiyah tuh nggak ada ya, katakanlah, bukan hanya jarang. Yang kemudian Al-Quran dijadikan doa-doa mistik apa ya, kan ada yang seperti itu ya, ayat Al-Quran dibungkus-bungkus jadi doa penglarisan macam-macam, itu nggak ada. Jadi Al-Quran ya kemudian dimaknai secara akal juga dalam konteks kekinian, dilihat kembali relevansinya dengan konteks kekinian. Oke ya, yang ketiga berkenaan dengan peran dan fungsinya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Muhammadiyah adalah, ini perhatikan, Muhammadiyah adalah gerakan yang mengajak segenap lapisan bangsa Indonesia yang berasaskan Pancasila untuk bersama-sama mewujudkan masyarakat adil makmur yang diridhoi Allah. Oke, jadi Muhammadiyah jelas, jadi mendukung ya negara Pancasila ini ya sama-sama, kita bersama-sama di dalam kemudian mewujudkan keadilan dan kemakmuran bangsa ini. Tidak ada dalam Muhammadiyah itu punya tujuan untuk membangun negara lagi yang baru, tidak ada ya. Jadi Pancasila tetap, dan di dalam berpancasila itu tentu saja berpedoman pada prinsip ajaran Islam, mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Oke teman-teman sekalian, berikutnya adalah kepribadian Muhammadiyah atau yang disingkat KM. Nah, KM ini awalnya adalah teks ceramah Kiai Haji Fakih Usman ya, salah satu tokoh dan salah satu ketua pimpinan pusat Muhammadiyah. KM ini dirumuskan untuk merespon beberapa hal ya, latar belakangnya. Yang pertama adalah respon terhadap demokrasi terpimpin Soekarno dengan nasakomnya ya. Waktu itu di era Soekarno sedang rame tentang isu ideologi ya. Di sana kan ada nasionalis, ada komunis dan agama. Nah, di sana oleh Soekarno dijadikan satu menjadi
Nasakom, di mana di dalamnya itu termasuk Partai Komunis Indonesia ya. Kemudian juga merupakan respon terhadap fitnah dan hasutan PKI yang menyebut Masyumi, yang saat itu Masyumi adalah partai umat Islam terbesar ya, termasuk Muhammadiyah saat itu bergabung di dalam Masyumi. PKI memfitnah bahwa Masyumi merupakan partai terlarang. Nah, oleh karena beberapa latar belakang ini kemudian dirasa penting untuk menegaskan kembali ya, Muhammadiyah itu seperti apa? Jati diri Muhammadiyah itu seperti apa? Ya, nasakomkah? Ya, sepaham dengan nasakomkah? Apakah dia merupakan organisasi terlarangkah? Ya, sehingga karena kepentingan ini, terutama ya, tentu saja ada faktor lain. Dirasa penting untuk merumuskan satu ideologi yang menegaskan kembali apa sih sebenarnya Muhammadiyah, jati diri Muhammadiyah. Sebelumnya kita sudah ada identitas Muhammadiyah ya, tapi di sini kemudian ditegaskan kembali kepribadian Muhammadiyah. Nah, tentu saja memang kalau kita lihat pada naskah-naskah ideologi sebelumnya ada beberapa kemudian yang sudah ada di sini diulang kembali. Jadi kepribadian Muhammadiyah itu seperti sebuah penegasan ulang bahwa inilah Muhammadiyah, seperti itu ya. Nah, oke. Karena itulah maka di dalam naskah KM diawali dengan pertanyaan apakah Muhammadiyah? Ya, di sana dijelaskan Muhammadiyah adalah suatu perserikatan yang merupakan gerakan Islam amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, teks ini mirip dengan identitas Muhammadiyah baik untuk perseorangan maupun masyarakat. Oke ya, ditegaskan bahwa Muhammadiyah itu adalah organisasi yang berasaskan Islam. Yang jelas bahwa Islam itu adalah agama yang legal di Indonesia, ya. Nah, di sini ada penambahan jika dibandingkan dengan IM, identitas Muhammadiyah ya, di sini ada penambahan kepada yang sudah Islam ya, amar ma'ruf nahi mungkar ini dilakukan kepada dua golongan, satu yang sudah Islam bersifat tajdid ya. Tajdid itu sudah saya jelaskan di awal, yaitu ada dua arah ya. Yang pertama tajdid bersifat purifikasi, yaitu menyesuaikan mengembalikan hal-hal apapun yang berkaitan dengan akidah dan ibadah sesuai apa yang dilakukan diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang pertama ya, tidak ada imbuhan di dalam akidah dan ibadah. Jadi karakter tajdid yang pertama itu sangat berhati-hati dalam hal masalah akidah dan ibadah, tidak mau menambah-nambahkan, takut syirik, takut bid'ah, gitu ya. Yang kedua, tajdid itu bergerak ke depan. Ke depan itu adalah pembaharuan, yaitu yang berkaitan dengan masalah-masalah berkaitan dengan hal-hal kehidupan kemasyarakatan, metode dakwah, maka sifatnya adalah tajdid, menyesuaikan dengan perkembangan kehidupan masyarakat, termasuk hari ini masyarakat modern. Itu wataknya ya, dua watak tajdid. Dan kepada yang belum Islam berupa ajakan untuk memeluk agama Islam ya, dengan cara-cara yang baik. Seperti itu. Ini yang pertama ya, penegasan tentang apa itu Muhammadiyah. Isi KM yang kedua adalah dasar amal usaha Muhammadiyah. Dasar amal usaha Muhammadiyah adalah 7 pokok pikiran yang terdapat dalam MADM. Oke ya. Masih ingat 7 pokok pikiran yang ada dalam MADM? Ya, nanti bisa dilihat lagi di PPT-nya ya, bisa di-download ya. Ada 7 poin dalam MADM, ini yang menjadi dasar amal usaha. Amal usaha adalah seluruh aktivitas yang dilakukan oleh Muhammadiyah, ini ya, didasarkan atas 7 poin MADM. Muqaddimah anggaran dasar Muhammadiyah, disingkat menjadi MADM. Ya, 7 poin itu adalah pertama, hidup manusia harus bertauhid, ya. Yang kedua, hidup manusia harus bermasyarakat. Yang ketiga adalah Islam satu-satunya pedoman hidup. Yang ketiga, yang keempat, turut memperjuangkan agama Islam. Yang kelima, memperjuangkan Islam harus mengikuti cara-cara yang dicontohkan oleh Rasulullah.
Sallallahu Alaihi Wasallam. Maaf, terlewat satu ya. Terlewat satu. Kita ulang lagi. Yang pertama, hidup harus bertauhid. Yang kedua, hidup harus bermasyarakat. Yang ketiga, Islam adalah satu-satunya pedoman hidup. Yang keempat, memperjuangkan, turut serta dalam memperjuangkan agama Islam. Yang kelima, dalam mengamalkan dan memperjuangkan Islam harus mengikuti cara-cara yang diajarkan dan dicontohkan oleh Rasulullah. Yang keenam, cara-cara dalam mendakwahkan Islam dilakukan dengan cara berorganisasi ya. Terus yang ketujuh, semua hal di atas ya sebelumnya itu ditujukan untuk terbentuknya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Masyarakat Islam bukan negara Islam itu ya. Oke, itu dasar dari amal usaha Muhammadiyah. Kemudian poin yang ketiga di dalam KM, kepribadian Muhammadiyah adalah pedoman amal usaha dan perjuangan Muhammadiyah. Kalau yang pertama tadi adalah dasar, ya, dasar amal usaha. Ini yang berikutnya disebut dengan pedoman. Apa pedomannya? Pedomannya adalah ajaran Allah dan Rasulnya dengan bergerak membangun segenap bidang dan lapangan dengan menggunakan cara dan menempuh jalan yang diridhoi Allah. Jadi pedomannya adalah Al-Quran dan As-Sunnah ya, yang kemudian dakwahnya adalah seluruh bidang kehidupan ya. Kemudian poin yang keempat adalah sifat-sifat Muhammadiyah. Oke ya, sifat-sifat Muhammadiyah di sini ditegaskan ya, Muhammadiyah itu seperti apa kepribadiannya, sifat-sifatnya. Yang pertama, beramal dan berjuang untuk perdamaian dan kesejahteraan. Oke, perdamaian ya, bukan organisasi yang mau cari rusuh, arogan, menjelek-jelekan orang, tidak, tapi untuk secara kesejahteraan dan perdamaian seluruh umat. Yang kedua, memperbanyak kawan. Maaf ini salah tulis akhwan ya, kawan dan membina ukhuwah. Ini adalah watak atau kepribadian Muhammadiyah yang kedua. Kalau ada orang nggak seperti ini, orang Muhammadiyah nggak seperti ini, berarti dia tidak paham dengan sifat-sifat Muhammadiyah yang ada dalam KM. Lapang dada, luas pandangan, dan memegang teguh ajaran Islam. Oke ya, jadi dia memegang teguh ajaran Islam, tapi sekaligus dia juga orang yang toleran, lapang dada, luas pandangan ya, tidak sempit pandangan, tidak fanatik pada orang lain dan seterusnya seperti itu ya. Kemudian keagamaan dan kemasyarakatan. Jadi bukan hanya melulu mengurusi hal-hal yang berkaitan dengan keagamaan, tapi dia juga sebuah organisasi yang aktif dalam bidang kemasyarakatan. Orang-orang Muhammadiyah selalu konsen terhadap agamanya dan dia juga aktivis masyarakat. Orang-orang yang selalu terlibat aktif di dalam masyarakat, memberikan kontribusi terbaik pada masyarakat. Oke, selanjutnya mengindahkan hukum dan falsafah negara. Jelas sekali di sini ditegaskan ya, Muhammadiyah itu bukan organisasi yang kontra negara. Jadi jelas aturan-aturan negara itu sangat diperhatikan. Ya. Kemudian amar ma'ruf nahi mungkar di segala bidang untuk mewujudkan khairul ummah, ya, umat terbaik. Jadi dakwahnya itu di semua bidang kehidupan. Aktif dalam perkembangan masyarakat sesuai dengan ajaran Islam. Oke ya, ini karakter kemasyarakatannya yang kental ya. Muhammadiyah itu terlibat aktif dalam bidang kemasyarakatan. Kerjasama dengan golongan Islam manapun, tidak antipati, tidak mengklaim yang paling benar terus sombong ya, itu bukan wataknya Muhammadiyah. Tapi dia mau bekerja sama dengan golongan Islam manapun. Selanjutnya membantu pemerintah dan bekerja sama dengan yang lain dalam membangun bangsa. Oke, ini ya jelas sekali bahwa Muhammadiyah bukanlah organisasi terlarang, anti pemerintah, enggak. Justru ditegaskan salah satu karakter watak Muhammadiyah adalah suka membantu pemerintah, kooperatif terhadap pemerintah dan bekerja sama dalam membangun bangsa. Tentu saja secara proporsional ya, menempatkan diri secara proporsional. Jika pemerintah itu kemudian menyeleweng gitu, tidak sesuai dengan aturan-aturan atau tidak mensejahterakan masyarakat, tentu saja Muhammadiyah bertindak sebagai oposisi untuk kemudian mengingatkan pemerintah, gitu ya. Adil, korektif ke dalam dan keluar dengan bijaksana. Jadi mau terbuka mengoreksi dirinya sendiri ya, kemudian juga dia bersifat kritis, korektif terhadap orang lain, itu seperti itu ya.
Oke, teman-teman sekalian, itu KM ya. Ada 4 poin KM. Selanjutnya adalah PHIWM, Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah. Oke. Nah, teman-teman sekalian, saya akan ulas secara umum ya PHIWM ini. Poin-poinnya tidak akan saya baca secara detail ya. Yang pada intinya begini. PHIWM ini isinya itu seperti merupakan apa ya? Kumulatif ya, dari ideologi-ideologi yang tadi dibahas di atas itu ya, itu diramu, dirumuskan, dikumpulkan di dalam PHIWM ini menjadi sebuah panduan teknis kehidupan bagi warga Muhammadiyah gitu ya. Jadi kalau kita lihat dalam PHIWM ini, poin-poinnya sudah menjurus ke berbagai bidang secara spesifik ya, secara khusus sudah di breakdown ya. Nah, kita lihat saja di sini bagannya. Nah, landasan filosofinya ini nanti dibaca saja sendiri. Kemudian ini nanti juga baca saja ini alasan-alasan pentingnya dirumuskan ya. Saya ingin menggambarkan secara umum saja. Yang pada intinya ini tentu saja isinya itu dalam banyak hal itu secara substansial itu sudah disebutkan di dalam ideologi-ideologi yang disebutkan sebelumnya ya. Kemudian di sini di dalam PHIWM itu sistematisasi gitu ya. Dibuat sistematika dan kemudian mudah untuk dipedomani sebagai panduan kehidupan sehari-hari gitu. Oke, ini dia. Ini tampilan PHIWM ya. Dalam versi cetaknya itu buku kecil ya, buku kecil, buku saku, mudah dibawa kemana-mana, mudah dipahami gitu ya. Ini, jadi ada beberapa poin ini. Ada bagian umum, ini bagian kedua, bagian ketiga. Bagian umum itu pendahuluan, menjelaskan pentingnya urgensi daripada PHIWM ini dan seterusnya. Islam dan kehidupan ini juga prolog umum. Kemudian bagian ketiganya ini merupakan inti dari PHIWM, yaitu pedoman kehidupan Islami warga Muhammadiyah. Oke ya, ini pedoman-pedomannya. Ya, sistematikanya itu sudah bagus ya, meliputi berbagai aspek kehidupan, komprehensif ya. Ini kita lihat dari kehidupan pribadi, kehidupan keluarga, kehidupan bermasyarakat, berorganisasi, terus sampai kehidupan dalam seni dan budaya. Jadi dalam seluruh aspek kehidupan kita dapat melihat ke sini. Sebagai pribadi seperti apa, sebagai keluarga seperti apa gitu ya. Nah, jadi PHIWM itu merupakan satu panduan yang praktis ya, dan agak teknis yang mudah untuk dipahami dan kemudian mudah untuk kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke ya teman-teman sekalian, secara detail isinya apa, poin-poin penting PHIWM di dalam kehidupan pribadi dan seterusnya ini tidak saya ulas di sini, terlalu panjang ya. Nanti dibaca saja, dicari di internet ada, kalau mau beli bukunya juga sangat murah, itu tipis ya. Dibaca poin-poinnya, di dalamnya apa saja panduan-panduan ini. Nanti kalau ada yang tidak jelas dapat ditanyakan kembali di kolom komentar di channel YouTube saya atau di online learning. Oke ya, ini juga tidak perlu saya bacakan. Ini intinya begini, jadi PHIWM inilah secara teknis yang kemudian disosialisasikan ke cabang dan ranting Muhammadiyah, kemudian untuk dipedomani sebagai pedoman perilaku kehidupan warga Muhammadiyah. Demikian teman-teman, terima kasih. Baik, demikian tadi pembahasan kita hari ini dengan tema ideologi Muhammadiyah. Mudah-mudahan dapat dipahami dengan baik. Mari kita sama-sama akhiri perkuliahan ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.